Salam, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita kembali berkumpul di rumahnya yang kudus untuk bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini dan juga yang beribadah dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Yang pertama, persembahan khusus minggu ini, yang minggu ke depan, persembahan khusus ke depan ini adalah diperuntukkan panitia pembangunan. Yang kedua, untuk ibadah-ibadah, baik ibadah rumah tangga, ibadah OIG, PKB, PWGT, baik jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dan kita persiapkan hati, pikiran dan kehidupan kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Shalom, selamat perayaan Hari Pentakosta. Bersama-sama dengan penuh sukacita dalam satu perarakan, kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan gereja atau raja. Pada hari ini kita berkumpul dalam sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam tuntunan tema, kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Mari kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Dan yang letih, firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam bagi kamu sekalian. Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan memampukan kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari dengan penuh kerendahan hati, kita tunduk dan Roma 4 ayat 7 sampai Sucilah hidupku hanya oleh darah
Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Amin. Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka jawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab memberi dua tema di Pentakosta dan khotbah Petrus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini?
tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dalam perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku yang laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, kita berdiri dan mendengarkan Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan demikian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Kurre sumanga puang. Kurre sumanga puang. Kurre sumanga puang. Kurre sumanga puang. Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30 menjadi bahan utama perenungan hari Minggu ini dalam memperingati hari keturunan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus berlaku bagi semua. Kuasa Roh Kudus berlaku bagi semua. Kuasa penamasallo di Pak Kamasian lakomintu tahu. Kuasa penamasallo
di Pak Kamasian Lakomintu tahu. Semangat pagi, salam. Hari ini kita bersyukur dipersekutukan lagi di hari Minggu, sekaligus memperingati hari keturunan Roh Kudus. Sekalipun kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19, tetapi hal ini tidak akan mengurangi sukacita dan kebahagiaan kita memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan ini kita mengklaim bahwa hanya kita yang pantas. Kitalah yang berhak. Itu milik kita. Itu kepunyaan kita. Bahkan dalam kehidupan beriman pun hal seperti itu sering terjadi. Oh, itu lagi lagu kami. Kami yang berhak bertepuk tangan. Oh, Roh Kudus itu milik kami sendiri. Karena kami berbahasa roh. Kami selalu mengucapkan Roh Kudus dalam kehidupan kami karena itu Dia adalah milik kami sendiri. Roh Kudus bukan milik kamu. Karena kamu tidak bisa berbahasa roh. Tetapi, benarkah hal yang demikian? Mari kita lihat dalam bacaan utama kita saat ini, yakni Bilangan 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Saat bangsa Israel berada di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yakni Kanaan, terjadi masalah, yakni bangsa Israel bersungut-sungut. Bangsa Israel mengeluh, bosan mokan ni makan manna terus. Lamorayo pakan ni duku. Yo marawa, totemo, pangrera. Ya. Jadi mereka mengeluh, kami tidak mau ini lagi Musa. Israel tidak bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan dalam hidup dan kehidupan mereka. Tanpa ada yang Israel lakukan. Mereka mau makan, Tuhan siapkan manna. Mereka mau minum, Tuhan siapkan air minum. Mereka sungguh merasakan berkat Tuhan, tetapi Israel tidak ada syukurnya. Yang ada sungut-sungut, yang ada mengeluh dalam kehidupan mereka. Musa sedih. Dan Musa merasa tidak mampu lagi untuk memimpin mereka. Tuhan tahu beban berat yang dihadapi Musa. Karena itu Tuhan meminta Musa memilih 70 tua-tua untuk membantunya memimpin bangsa Israel. Akan tetapi persoalan tidak selesai dengan terpilihnya 7 orang atau tua-tua, 70 orang atau 70 tua-tua. Sebab muncul lagi persoalan baru, yakni ketika Tuhan memperlengkapi 70 orang tua-tua tersebut dengan Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan, ada 2 orang yang tidak hadir di kemah pertemuan. Jadi hanya 68 yang ada di situ. 2 orang masih tinggal di tenda mereka. Tetapi yang terjadi, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus memenuhi 70 orang tersebut. Baik yang ada di kemah pertemuan maupun yang ada 2 orang di tenda.
Jadi 70 orang ini dipenuhi Roh Kudus. Ya. Tidak ada di kemah pertemuan 2 orang ini, tetapi dia pun juga kepenuhan Roh Kudus dan dia bernubuat seperti 68 orang yang ada di kemah pertemuan. Nah, hal ini dipersoalkan atau diprotes oleh Yosua bin Nun. Sehingga ia berkata kepada Musa, Musa, cegah mereka. Mereka tidak hadir kok di kemah pertemuan. Mengapa juga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Mengapa juga mereka bernubuat? Tetapi Musa menjawab bahwa justru saya mau, saya berdoa, saya berharap agar Roh Kudus dicurahkan bagi semua umat. Supaya mereka bernubuat seperti Nabi. Dari sini jelas bahwa Roh Kudus itu berlaku bagi semua. Tidak ada manusia yang bisa mencegah dan mengatur Roh Kudus. Roh Kudus itu datang kepada siapa saja yang terpilih. Atau Roh Tuhan itu dicurahkan bagi siapa saja yang Tuhan perkenankan tanpa memandang alasan apapun dari orang tersebut. Hal yang sama terjadi ketika hari Pentakosta. Roh Kudus turun ke atas murid-murid yang ada di Yerusalem. Para murid adalah orang yang sederhana. Para murid adalah orang yang tidak berpendidikan. Tetapi mereka mampu bernubuat dalam berbagai bahasa, yakni bahasa-bahasa orang yang hadir pada saat itu. Orang-orang yang hadir mengerti apa yang mereka katakan. Sehingga banyak orang yang takjub, banyak orang yang heran. Oh, orang ini kok orang Galilea? Tetapi mengapa mereka bisa berbahasa dalam bahasa kita masing-masing? Andaikan di situ ada orang Toraja. Pada saat itu, para murid juga akan berbahasa Toraja. Ya. Tetapi, selain banyak yang takjub heran, ada juga yang sinis. Ada juga yang punya pemahaman yang lain. Oh, murid-murid itu mabuk. Malango. Makanya mereka begitu. Tetapi itulah yang terjadi. Dan itulah karya Roh Kudus. Roh Kudus membuat seseorang bisa tampil di luar dari dirinya sendiri. Di luar kemampuannya sendiri. Kata-katanya, pikirannya, perasaannya, perbuatannya menjadi lain. Ya, semua karena kuasa Roh Kudus. Jadi sangat jelas bahwa kuasa Roh Kudus itu berlaku bagi semua. Dan kuasa Roh Kudus itu tidak hanya membuat seseorang mampu bernubuat dan melakukan bermacam karunia rohani, tetapi juga Roh Kudus membuat seseorang mampu untuk memberi pengampunan. Seperti dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu memberi kuasa pengampunan. Jika kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya terampuni. Tetapi jika kamu mengatakan dosa mereka tetap ada, maka dosanya tetap ada.
Sidang jemaat Tuhan. Sekalipun kita memperingati hari Pentakosta atau hari ke-50 atau hari keturunan Roh Kudus di rumah kita masing-masing, mari kita tetap percaya dan yakin bahwa Roh Kudus itu ada di hati kita masing-masing. Ya, ada di hati setiap orang yang beribadah. Baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang beribadah di rumah. Sekali lagi Roh Kudus itu dicurahkan bagi semua orang. Bagi kita sebagai seorang ayah, bagi kita sebagai seorang ibu, bagi kita sebagai anak-anak dalam kehidupan ini. Karena itu, mari kita tinggalkan segala kehidupan duniawi kita. Tinggalkan iri hati. Tinggalkan cemburu. Tinggalkan kesombongan. Dalam kehidupan ini. Lalu membuka hati kita dan hidup kita untuk ditempati oleh Roh Kudus bertahta. Sebab sekalipun Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, tetapi ketika kita tidak mau membuka hati kita, membuka kehidupan kita, bagaimana Roh Kudus mau bertahta? Bagaimana Roh Kudus akan memampukan kita berkuasa untuk bernubuat, untuk mengampuni dalam kehidupan ini? Sekalipun Roh Kudus itu dicurahkan untuk semua, tetapi ketika kita masih iri dan dengki terhadap orang lain, seperti dalam bacaan kita tadi, busai loko cega itu jo, nalula kora ya, harusnya kita. Tidak bisa Roh Kudus masuk dalam hati kita dan kehidupan kita kalau masih ada sifat iri, dengki, malemampo kada bokok solata di dalam kehidupan ini. Bak tumbasnya di kuang-kuan nih. Di dalam kehidupan ini tidak bisa Roh Kudus bertahta. Kita tidak akan pernah dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah tercurah bagi kita. Kalau kita selalu cemburu, tidak bisa juga Roh Kudus akan berkuasa dalam hati kita, dalam hidup kita. Kalau kita selalu sombong, angkuh dalam kehidupan ini, sangabangki kaleta, kita manari, kita tonganna, tidak bisa juga Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita. Sampai Yesus datang kedua kalinya, kalau kita masih seperti itu tidak akan bisa. Roh Kudus ada dalam hati kita. Muyumba di kuah. Roh Kudus bertahtalah dalam hati kami. Oh Roh Kudus, mari masuk dalam hati kami. Muyumba di kuang kue, tambai kenang kita tidak mau meninggalkan segala hal-hal duniawi dalam kehidupan kita. Kita masih iri, kita masih cemburu, kita masih sombong. Kita masih hidup dalam kebohongan. Di tengah kehidupan ini. Tidak bisa. Karena itu, di hari Pentakosta ini, kalau kita mau seperti para murid, sekalipun sederhana, sekalipun tidak berpendidikan, tetapi karena mereka membuka hidup mereka, hati mereka, dan meninggalkan segala yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan dan fokus kepada kebenaran Tuhan, maka Roh Kudus tercurah dalam hidup dan kehidupan mereka. Roh Kudus memenuhi mereka sehingga
hal-hal yang luar biasa mereka mampu lakukan, mereka mampu kerjakan dalam kehidupan ini. Sekalipun ya banyak orang yang berpikiran, malango tuh, mbay maro mo ya tuh. Tetapi mereka tidak terhalang oleh ucapan-ucapan orang tersebut. Mereka justru bersemangat memberitakan kebenaran Tuhan. Justru mereka berani karena Roh Kudus ada di dalam hidup dan kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara, agar kita mampu untuk menjalani dan memaknai kehidupan anugerah Tuhan, sambil dengan tekun kita berdoa, tekun membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, lalu mengaplikasikannya dalam hidup kita. Maka mari, sekali lagi, buka hidup kita, buka hati kita, supaya Roh Kudus bertahta di dalamnya. Jangan biarkan kesesatan-kesesatan, kejahatan-kejahatan yang bertahta dalam hidup dan kehidupan kita. Cuma Tuhan, tetap kerjakan keselamatan kamu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan nanti ketika hari penghakiman itu datang. Yakni ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak lagi bisa beralasan, natae kaki mampu Tuhan. Tuhan akan katakan, loh bagaimana kamu katakan begitu? Aku sudah mengutus kok Roh Kudus untuk memampukan kamu. Kamu aja yang tidak mau terima. Kamu aja yang tidak mau membuka kehidupan kamu. Kamu aja yang membiarkan kesesatan ada dalam diri kamu. Kebohongan, kecemburuan, iri hati, dengki, kesombongan di dalam hidup kamu. Kamu tidak mau meninggalkan itu. Jadi bagaimana Roh Kudus mau memimpin kamu, memampukan kamu? Tidak ada lagi kita bisa katakan, oh kalau begitu Tuhan, berikan lagi kesempatan. Tidak. Karena itu kesempatan masih ada. Bersihkan hati kita. Bersihkan hidup kita. Kita mulai menatanya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa memang mengatakan bahwa saya sudah bersih 100%, tidak. Oh saya tidak berdosa. Semua orang berdosa. Tetapi Tuhan sudah memberi kesempatan kita untuk bertobat. Tuhan mengampuni kita melalui Yesus Kristus. Selalu ada kesempatan untuk bertobat. Karena itu mari sikapi, responi dalam kehidupan ini. Nyatakan pertobatan dan biar Roh Kudus masuk dalam hati kita, hidup kita. Dan kita akan mampu melakukan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Roh Kudus itu dicurahkan bagi semua orang. Tidak hanya kepada orang-orang tertentu, kelompok tertentu. Tetapi semua orang berhak. Semua orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ke atas mereka dicurahkan Roh Kudus. Karena itu mari kita lihat dalam kehidupan kita. Sudahkah kita membuka hati kita, hidup kita, dan meninggalkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang menyesatkan, mengeluarkannya dari hati dan kehidupan kita, lalu membiarkan Roh Kudus masuk. Roh Kudus, perbaharuilah kami. Roh Kudus, persatukanlah kami. Roh Kudus, tuntunlah kami menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita renungkan.
siapkah kita untuk membuka hati kita, kehidupan kita dituntun dan diarahkan oleh Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan bagi kita semua. Kita satu dalam doa. Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sayangnya kita bangkit berdiri, kita akan mengaku iman kita dalam bentuk nyanyian, yaitu nyanyian rohani 77, Ku Percaya Allah Bapa. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan
sebagai tanda ungkapan syukur kita atas berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita dituntun dalam satu nats persembahan dari 2 Korintus 8 ayatnya 12 sampai dengan 13. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 265, bukan karena upahmu. Jadi jemaat Tuhan bergantian membawa persembahannya. Ya, jadi lihat dulu kalau yang satu sudah selesai baru maju. Tidak usah berdempet-dempetan. Ya. Ada di belakang dan ada di depan. 1, 2, 3, 4. Dan demikian pun di belakang. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu atas segala tuntunan dan pemeliharaan Tuhan
yang boleh kami nikmati dan kami rasakan dalam persekutuan kami saat ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman, membawa persembahan syukur kami, menaikkan doa kami. Semua itu terjadi karena anugerah. Kiranya semua penyembahan kami saat ini membawa kemuliaan hormat bagi nama Tuhan sendiri. Baik yang kami lakukan di gedung gereja ini, pun yang kami lakukan di rumah masing-masing. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, lewat doa syafaat ini, kami datang kepadamu, membawa akan kehidupan kami semua. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang akan menolong kami, menuntun kami, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan, hikmat kebijaksanaan kepada kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami. Dalam mengangkat segala tugas, pekerjaan dan pelayanan-pelayanan kami. Biarlah ya Tuhan, kami semua boleh melakukannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, usaha-usaha kami, rencana-rencana kami. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dari dalamnya berkat-berkat Tuhan kami petik, kami nikmati dalam hidup dan kehidupan ini. Dan kami pun dimampukan menjadi saluran berkat. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pun datang menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan Engkau berkati mereka. Tuhan Engkau yang akan menganugerahi kesehatan kepada mereka, hikmat kebijaksanaan, dan menuntun mereka dalam segala tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, lewat doa syafaat ini, kami datang kepadamu, membawa akan jemaat-Mu, jemaat Efrata. Tuhan tetap memberkati mereka semua dalam kehidupan mereka, dalam segala tanggung jawab pelayanan-pelayanan mereka. Berkati setiap juang karya kerja mereka. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Iya Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi. Biarlah ya Allah, mereka semua pun boleh mengangkat pelayanan dengan baik. Teristimewa Tuhan, rencana esok untuk melaksanakan sidang majelis gereja, untuk membicarakan beberapa hal sehubungan dengan pembukaan ibadah hari Minggu kembali. Kiranya kami diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama memikirkan akan pelayanan-pelayanan ini. Sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Dan kami pun dilindungi dari COVID-19. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pun berdoa, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan pelayanan-pelayanan sepekan yang akan dilaksanakan Tuhan. Campur tanganlah di dalamnya. Sehingga semua pelayanan-pelayanan itu berjalan dengan baik. Teristimewa pemberkatan nikah saudara terkasih Ririn Pabaru dan saudara Richard yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni. Tuhan kiranya Engkau campur tangan di dalamnya. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami pun berdoa Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan. Berkati mereka di dalam kehidupan masa muda mereka.
dalam menggapai cita-cita mereka. Tuntun mereka, arahkan mereka, sehingga mereka pun berjalan pada kebenaran Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik yang di kota Bontang ini, pun di luar kota Bontang, Tuhan yang akan menolong mereka. Kami berdoa Tuhan menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami bawa Bapak Erisal yang dengan tuntunan penyertaan Tuhan boleh keluar dari rumah sakit dan sedang dirawat di rumah. Tuhan, kiranya Engkau yang akan melanjutkan pemeliharaanmu kepada Bapak Erisal sehingga boleh pulih, boleh sembuh seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pun serahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, yang dalam kelemahan tubuh baik dirawat di rumah pun dirawat di rumah sakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Ya Bapa, kami berdoa buat yang lalai ingatkan. Kami berdoa buat yang berduka cita, Tuhan hiburkan, kuatkan, kokohkan mereka. Kami berdoa buat yang bersuka cita karena berbagai hal. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Bersama dengan Bapak Evan Tandibua dan Ibu Indah Novita Patabang, kami bersyukur dan bersukacita oleh karena dikaruniai putra terkasih di tengah-tengah hidup dan kehidupan ini. Kiranya Tuhan, Engkau pulihkan Ibu Indah dan Engkau berkati anak terkasih kami sehingga bertumbuh dalam dekapan kasih Tuhan. Sempurnakan sukacita, kebahagiaan keluarga. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan-Mu para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Tuhan, Engkau dampingi mereka. Ajar kami untuk membagi sukacita kebahagiaan bersama-sama di tengah-tengah hidup dan kehidupan ini. Dan saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa, bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami membawa persembahan syukur. Berkati apa yang telah kami berikan dan yang masih ada pada diri kami. Sehingga semuanya boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan sendiri. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan ke dalam tangan pemerintah kami. Berkati mereka dalam mengemban tanggung jawab pemerintahan Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kemampuan kepada mereka untuk selalu melihat dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini. Demi untuk kebaikan kami bersama seluruh bangsa Indonesia. Ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Pulihkan kota Bontang yang kami cintai ini dari COVID-19. Biarlah kami semua boleh bersukacita menjalani kehidupan secara leluasa. Ya Tuhan, beri kesabaran bagi kami dalam menghadapi pandemi ini. Bahkan dalam menjalani kehidupan new normal, Tuhan, Engkau bersama dengan kami, menuntun kami, mengarahkan kami. Ajar kami untuk menjadi umat Tuhan yang patuh terhadap protokol-protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah dan juga yang disampaikan oleh majelis gereja. Biarlah Tuhan, semuanya itu boleh kami lakukan demi kebaikan kami semua. Demi kami terhindar dari COVID-19. Mampukan kami Tuhan, dan yakinkan kami bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan kami dari COVID-19. Ya Bapa, berkati saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Tuhan tolong mereka dalam menjalani perawatan. Beri semangat, beri sukacita kepada mereka. Sehingga mereka boleh menjalani perawatan dengan baik. Dan mereka boleh pulih. Yang dalam masa karantina Tuhan beri kesabaran.
sehingga mereka boleh menjalani masa karantina dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu tim medis, Tuhan berkati. Sehatkan mereka dalam mengemban tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami dampak langsung dari COVID-19, kehilangan pekerjaan, di PHK, bergumul karena masalah ekonomi. Tuhan, Engkau lawat mereka. Engkau hadir dalam kehidupan mereka, memberi solusi, jalan keluar dari pergumulan itu. Bahkan pakai kami Tuhan, sebagai saluran berkat bagi mereka di tengah-tengah hidup dan kehidupan ini, sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Iya Bapa, perjalanan kehidupan kami sepekan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan sertai kami. Kami pun serahkan Tuhan, majelis gereja-Mu yang mengambil pelayanan saat ini. Menyerahkan saudara kami Diki, saudara kami Fitri, yang juga mengambil pelayanan saat ini. Tuhan tetap berkati, beri kesuksesan, keberhasilan bagi mereka dalam kehidupan ini. Dan biarlah ya Allah, mereka terus memberi diri, dipakai oleh Tuhan, sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Jika sebentar kami akan kembali Tuhan, dan kami akan mengangkat tugas tanggung jawab kami. Tuhan tuntun kami, sertai kami. Dan biarlah kami semua boleh menjalani hari hidup ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan anak-anak, cucu, dan rumpun keluarga kami. Ini syafaat kami Tuhan. Ini permohonan kami, sahuti kami. Kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah, lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu, mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat,
Safir ikutlah ke negeri sejahtera. Jemaat Tuhan, pergilah, kerjakanlah keselamatanmu, hiduplah dalam kebenaran. Roh Kudus akan menyertaimu. Terpujilah Kristus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang sedang mengikuti ibadah live dari rumah, Majelis Gereja menyampaikan kepada kita semua selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta. Kiranya firman Tuhan yang sudah ditaburkan hamba-Nya pada pagi hari ini, biarlah itu boleh tertanam baik di dalam hati kita dan kita menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Dan kepada hamba-Nya, Ibu Pendeta Hermawati Saruran STH, kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu memberikan kesehatan dan kekuatan, dan Tuhan Yesus memberkati di dalam kehidupan dan rumah tangganya. Dan kepada rekan-rekan majelis yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari Minggu ini juga, Tuhan berkati, juga kepada Saudara Dwiki dan juga Saudari Fitri, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai nyanyian syukur, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 98, bait pertama dan baitnya yang kedua, Ya Roh Kudus baharuilah. Tuhan, silakan duduk. Kita semua dan selamat memperingati Hari Keturunan Roh Kudus. Kiranya kita senantiasa dimampukan
oleh kuasa Roh Kudus dalam mengerjakan keselamatan kita di tengah-tengah hidup dan kehidupan ini. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan akan ada pengumuman kepada jemaat Tuhan bahwa ibadah hari Minggu sudah dibuka secara umum. Jadi sebelum ada pengumuman, kita belum membukanya secara umum karena kita mesti dulu membicarakan protokol-protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Karena sekarang bukan bahwa COVID itu sudah hilang, belum. Ya, justru kita akan berhati-hati setelah pembukaan mall, pembukaan ya rumah ibadah dan lain sebagainya. Kita harus berhati-hati. Nah, karena itu kita harus mengatur protokol-protokol kesehatan sekalipun sudah ada panduan dari wali kota, tetapi kita di gereja ini akan mengaturnya sambil menunggu surat dari BPS. Jadi sekali lagi, bahagian dari ketekunan ketika kita jemaat Tuhan tekun mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah dan yang disampaikan oleh majelis gereja. Bagian dari kita tekun untuk mengerjakan keselamatan kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Dan di dalam tubuh kita ini ada Roh Kudus. Ada roh, jadi jangan padamkan roh yang ada dalam diri kita. Hanya karena keteledoran kita di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, jadi mari jemaat Tuhan, kami akan menempel nanti protokol-protokol kesehatan yang disepakati oleh majelis gereja. Karena itu bersabar dulu jemaat Tuhan, karena kami masih akan rapat, bersabar menanti untuk pembukaan secara keseluruhan. Dan kita tidak mungkin sekaligus beribadah seperti kemarin-kemarin. Kita akan pikirkan apakah kita akan buka 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan apakah kita akan beribadah di dalam gedung gereja atau di luar gereja. Jadi ya karena pembatasan-pembatasan tetap ada. Jarak 1,5 meter. Ya. Dan kemarin Pak Henry dan Ibu Eta melihat gedung gereja kita. Ya, Ibu Eta dari medis, dari kedokteran. Dia mengatakan hanya mampu gereja kita ini muat maksimal 40. Maksimal 40. Dan kita jemaat ratusan kakak. Ini sudah sampai di balkon. Ini sudah sampai di balkon. Jadi bersabarlah jemaat Tuhan. Kita saling memberitahukan, bersabar dulu. Karena kalau nanti kita pulang pasti orang tanya, sudah bisa ke bergereja secara umum? Nanti kita datang berbondong-bondong, tidak ada tempat. Kan tidak enak kita mengatakan, pulang komi dulu. Tidak enak. Ya. Jadi kita sampaikan bahwa pembukaan ibadah belum disampaikan secara resmi. Ya, secara resmi kita masih menunggu juga dari BPS karena BPS akan mengatur tata ibadah sesingkat mungkin supaya kita bisa bergereja beberapa kali dalam hari Minggu. Ya. Jadi liturgi-liturgi kita selama ini akan diubah oleh KLM, ya dipermak dengan baik sesingkat mungkin supaya ya orang yang anggota jemaatnya ribuan bisa beribadah sebanyak 6 kali, 5 kali dalam hari Minggu. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan bersabar dan yang datang beribadah di hari Minggu, setiap minggu di sini ya harus memakai masker. Harus memakai masker hari Minggu depan. Kalau datang gereja harus memakai masker dan harus cuci tangan di depan. Dan kemudian sekali lagi jarak harus tidak boleh dibuka yang kursi sudah ditutup. Dan usahakan 3 di atas bangku, maksimal 3 di atas bangku. 1 keluarga harus duduk 1 bangku. Ya. Jadi ini yang secara umum, belum yang khusus yang disepakati di sini. Kami masih akan rapat besok. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan bersabar. Saya tahu kerinduan saudara-saudara. Saya tahu kerinduan saudara-saudara. Tetapi bersabarlah untuk menanti saat yang indah yang Tuhan buat bagi kita. Berjumpa bersama. Ya. Kita berjumpa tetapi ya kita belum juga bisa saling bersentuhan. Ya. Jadi sekali lagi bersabar. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan keturunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.